Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan i'rab fathul qarib fasal furudul wudu. Jadi langsung saja kita mulai tanpa lama-lama lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa takunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Niat itu baru dilaksanakan ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Ya, jadi ketika kita sudah punya air di telapak tangan, ketika kita menempelkan ini air ini ya membasuhkan air yang ada di telapak tangan ke wajah. Nah, ini ketika menempel ini kan bagian pertama ya. Kemudian dari sini kita membaca niatnya, nawaitu wudu'a itu ya. Tuh. Ai muqtaronatan bidalikal juz'i, maksudnya adalah bersamaan dengan bagian tersebut ya. Jadi harus ketika nempel ini itu kita membaca niatnya. La bijami'ihi, bukan dengan seluruh dari wajah ya. Bukan ketika kita ini air kemudian kita basuhkan. Ketika wajah ini sudah rata dengan air, baru kemudian kita niat itu enggak, kan ya. Wala bima qablahu, dan bukan dengan sesuatu yang terletak sebelum wajah. Jadi ketika kita masih mengusap-ngusap tangan dengan air ya, kemudian kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu ta'ala, enggak, itu masih belum kehitung niat. Ya. Wala bima ba'dahu, dan bukan pula dengan aktivitas setelah wajah atau bagian setelah wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah selesai ya, ini sudah selesai, kemudian kita mulai membasuh tangan, kok baru kita niat nawaitul wudu'a, itu niatnya tidak sah. Nah, jadi untuk terjemahnya kurang lebihnya seperti itu ya. Saya ambil singkatnya saja. Sebenarnya masih ada lanjutannya fayanwi al-mutawaddi'u itu yang masih berkaitan dengan sebelumnya. Cuman teksnya terlalu panjang kalau saya baca itu. Masih belum ada titiknya, masih koma. Tapi ya nggak apa-apa lah untuk menyingkat durasi videonya ya. Kita bahas cukup sampai di sini untuk yang kita baca. Sekarang kita masuk ke analisis. Wa takunu. Wawunya saya jadikan waw istinaf. Takunu adalah fi'il mudhari' ya, dari fi'il nakis, karena yakunu itu merupakan fi'il nakis bukan fi'il tam, yang mana fi'il nakis itu setelah fi'il bukan berupa fa'il tapi sebagai isimnya ya. Setelah takunu yakni lafadz an-niyatu itu posisinya sebagai isimnya takunu, bukan fa'il dari takunu gitu ya. Nah, takunu ini dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Sebab takunu adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhir, tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm gitu. Aniyatu merupakan isimnya takunu atau isimnya kana. Cuman di sini bentuknya takunu ya saya jadikan isimnya takunu gitu. Dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab aniyatu merupakan isim mufrad. Kemudian inda ghusli awwal juz'in ya. Itu menjadi khobar dari takunu, dan di sini khobarnya berupa dhorof ya. Dhorof apa ini? Dhorof zaman atau dhorof makan ini. Jadi lebih saya condong jadikannya sebagai dhorof zaman ya, dhorof zaman insyaallah. Kalau misalkan kalian lebih condong dhorof makan, alasannya kenapa? Kalau dhorof zaman itu saya terjemah inda ghusli awwali juz'in, ketika waktu membasuh bagian pertama itu ya, dhorof zaman. Nah, ini secara dohir. Cuman kalau kita lihat secara batin, jadi ketika khobar itu berupa dhorof atau jar majrur kan menyimpan makna kainun atau istaqara. Nah, kainun istaqara itu sebenarnya itu enggak terus kita milih bebas ya. Ketika saya baca lagi ternyata enggak nganu ya, seperti itu. Jadi penjelasan-penjelasan sebelumnya itu kan kalian bebas mau pilih istaqara monggo, mau pilih kainun juga monggo. Cuman ketika saya baca lagi itu ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya.
di kitab Jami'ud Durus. Nanti bisa kalian baca sendiri gitu. Itu ya. Kalau saya jelaskan di sini panjang. Nah, gitu. Jadi inda gosri awal juz'in adalah khobar dari takunu yang berupa dorof zaman kalau menurut saya pribadi. Yang ini strukturnya berupa idhofah, inda sebagai mudhof, gosli sebagai mudhof ilah pertama, awali mudhof ilah kedua, juz'in mudhof ilah yang ketiga. Itu. Minal wajhi adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz al-wajhi yang berupa isim mufrad sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasroh. Itu. Selanjutnya, ai muqtaronatan. Ai merupakan huruf tafsir, kemudian muqtaronatan ini merupakan tafsiran dari inda gosli awali juz'in. Jadi muqtaronatan, makanya dibaca nasab. Ya, dibaca nasab karena mengikuti i'rab dari inda gosri awali juz'in itu. Karena inda gosri awali juz'in itu menempati posisi khobarnya takunu dan khobarnya kana itu dibaca nasab, sehingga inda gosri awali juz'in ini karena berupa dhorof, maka dia bukan dibaca nasab tapi fi mahalli nasbin. Karena berupa syibih jumlah. Nah, kemudian yang muqtaronatan ini itu dibaca nasab karena muqtaronatan itu berupa isim mufrad yang mana tanda nasabnya itu jelas menggunakan fathah. Itu. Untuk selanjutnya muqtaronatan adalah isim maf'ul dari iktarona yaktarinu, ya. Bidan nikah juz'i adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz dalikal juz'i. Ya. Dalika sebagai isim isyarah, al-juz'i merupakan badal dari dalika. Ya, sehingga al-juz'i dibaca jar karena menjadi badal dari dalika. Dalika itu isim isyarah, hukumnya mabni, karena kemasukan huruf jar maka dalika itu fi mahalli jarrin. Ya, bukan majrur. Selanjutnya, la bijami'ihi. La di sini ya memang la nafi ya, la nafi. Tapi selain la nafi ini juga sebagai la huruf atof. Jadi huruf atof itu enggak hanya wawu, fa, summa, lakin, enggak ya, ada juga huruf atof la. Ya, yang mana fungsinya di sini untuk menafikan yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini kan berbarengan dengan bagian tersebut, bagian dari awal wajah. Kemudian di sini dinafikan, jadi lamnya merupakan la huruf atof, bukan lam ya, la huruf atof. Kemudian bijami'ihi ini adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz jami'ihi yang berupa idhofah, jami'i sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Dan juga bijami'ihi ini juga berposisi sebagai ma'tuf. Nah, gitu. Selanjutnya wala bima dulu. Wa-nya adalah wawu isti. Nah, wawunya adalah wawu atof. La di sini merupakan huruf nafi, bukan huruf atof lagi ya, karena huruf atofnya sudah ada wawu. Kalau la ini dijadikan wawu atof lagi berarti nggak bisa, karena nggak mungkin dua huruf atof bertemu, itu nggak mungkin. Kalau huruf lain, huruf satu bertemu dengan huruf lain, misalkan huruf atof bertemu dengan huruf jar, itu masih bisa. Kalau huruf atof ketemu sama huruf atof itu akan bertolak belakang. Sama seperti magnet. Kutub selatan bertemu dengan kutub selatan ya nggak akan mungkin nyambung, tapi saling menolak. Selanjutnya bima. Di sini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz ma. Yang mana ma ini kalau menurut saya pribadi ya, ini bukan ma isim mausul, tapi ma di sini tadi saya baca yaitu ma nakirah mausufah. Ya, ini saya sertakan screenshot yang saya ambil. Jadi ma nakirah mausufah yaitu ma yang disifati. Di sini contohnya marartu bima mu'jibin laka. Saya melewati sesuatu yang bisa mengherankan engkau gitu. Begitu juga dengan ini. Wala bima qablahu. Ma di situ kemudian disifati dengan qablahu. Wala dan bukan bima dengan perkara atau dengan aktivitas atau dengan fardu qablahu yang terletak sebelum wajah. Ya, jadi ma di situ disifati dengan qablahu. Ya.
Sehingga di sini adalah ma nakirah mausufah. Karena setelah ma di sini bukan berupa jumlah, ya. Kalau setelah ma ini misalkan berupa jumlah, maka saya jadikan sebagai ma isim mausul. Tapi berhubung di sini enggak, ya bukan ma isim mausul, itu ya. Selanjutnya wala bima ba'dahu. Wawunya di sini juga wawu ataf, la merupakan huruf nafi, bima adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz ma yang juga berupa ma nakirah mausufah, kemudian ba'dahu menjadi sifat atau naat dari ma, itu ya. Nah, jadi untuk analisisnya kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan insya Allah untuk pembahasan yang keempat akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.